Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Bapak untuk pelajaran matematika hari ini. Bapak akan melanjutkan bab sebelumnya dari bab pola bilangan menuju bab 2, yaitu tentang koordinat kartesius ya. Koordinat kartesius itu apa? Yaitu bisa digunakan salah satunya yaitu untuk dena rumah ya. Kalau misalkan untuk zaman sekarang bisa sering kalian gunakan itu untuk Sherlock ya, Sherlock kasih atau yang ada di Google Map ya. Itu salah satu kegunaannya. Contohnya di sini koordinat kartesius ini untuk menata dena rumah ya. Ini salah satu kegunaannya. Nah, sekarang jadi kompetensi dasar yang akan dijelaskan adalah menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual, yang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam koordinat kartesius ya. Jadi pengalaman belajarnya adalah menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi. Yang pertama, titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, titik terhadap titik asal ya, titik asal dan titik tertentu yaitu A, B. Yang kedua, menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi garis yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Terus yang keduanya, garis berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y ya. Yang ketiga, garis yang tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y. Peta konsepnya. Jadi dalam sistem koordinat ini kalian akan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kita akan membahas dulu posisi titik, yaitu titik asal terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y. Terus posisi garis, garis yang sejajar kayak gimana, garis yang berpotongan, garis yang tegak lurus ya. Koordinat kartesius ini atau sistem koordinat kartesius ditemukan oleh Descartes ya, yang dikenal sebagai Renatus Cartesius dalam literatur bahasa Latin gitu ya. Dia adalah seorang matematikawan Perancis ya. Nah, ini sistem koordinat. Jadi ini ketika Bella dan Diva berkunjung ke Bu Baidah ya, ke Bu Baidah ini melalui rumah berbeda jalur ya. Yang pertama kalau Bella yaitu menggunakan jalur yang biru, sedangkan Diva menggunakan jalur yang merah ya. Nah, sekarang kita lanjutkan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y ya. Istilah posisi titik terhadap sumbu X adalah latinisasi untuk Descartes ya. Tadi kan Descartes dalam latinisasinya adalah Cartesius ya. Jadi ini untuk mengenang ahli matematika sekaligus filsuf asal Prancis, yaitu yang Descartes, yang berperan besar dalam menggabungkan aljabar dan geometri ya. Ia memperkenalkan ide baru untuk menggambarkan posisi titik dan objek sebuah permukaan dengan menggunakan dua sumbu yang bertegak lurus ya antara satu dengan yang lainnya. Koordinat kartesius digunakan untuk menentukan objek-objek titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y ya. Dan titik tersebut untuk mendefinisikan koordinat diperlukan dua garis yang berarah tegak lurus satu sama lain, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Dan pada unit yang dibuat tanda-tanda pada kedua sumbunya. Contohnya kalian bisa lihat pada gambar di bawah. Ini adalah titik koordinat pada bidang kartesius yang memiliki jarak sumbu X dan sumbu Y ya. Ini adalah salah satu contoh dari koordinat kartesius, di mana koordinat kartesius itu terbentuk dari dua buah garis, yaitu yang pertama garis X dan garis Y, di mana keduanya itu saling tegak lurus, yaitu saling berpotongan ya. Di mana sumbu X yaitu sumbu yang ada di sini, ini sumbu X dan ini sumbu Y ya. Sumbu X biasanya disebut dengan sumbu absis ya, sedangkan sumbu Y biasanya disebut dengan sumbu ordinat gitu. Ini di sini.
Nah, sekarang kita lihat di sini terbagi menjadi dua, dan perpotongan antara sumbu Y dengan sumbu X ini ada di tengah-tengah ini di, di disimpan angka 0 ya. Jadi tengah-tengah itu angka 0, terus di sebelah kanan sumbu X yaitu di sebelah kanan 0 itu positif. Ini seperti sama aja dengan kalian belajar tentang garis bilangan ketika di SD ya. Jadi sebelah kanan positif, sebelah kiri negatif. Kalau kalian pas belajar di SD pada garis bilangan cuma yang sumbu X nya aja. Kalau untuk di koordinat kartesius ada yang ke vertikalnya atau ke atasnya, yaitu sumbu Y nya. Jadi yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Ini ya, bisa dilihat dari angkanya di sini ya. Jadi di sini angkanya 1 2 3 4 5 6 seterusnya, ini positif, kesininya kesini negatif, positif juga, negatif negatif ya. Jadi ini adalah koordinat kartesius ya. Jadi untuk membuatnya kalian cukup menggambar dulu dua buah garis ini, dua buah garis yang saling tegak lurus, berpotongan tegak lurus ya, dimana titik tengah-tengahnya itu adalah angka 0 dan sebelah kanan dan atasnya positif, bawah dan kirinya adalah negatif. Itu ya untuk koordinat kartesius ya. Nah, sekarang dan kita lihat di sini ada titik A, titik B, titik C dan titik D dan G, H, I ya. Selanjutnya sekarang titik A ini, B ini, sekarang titik A berjarak berapa dengan terhadap titik X. Jadi penempatan titiknya, ingat kalian dalam pembuatannya itu harus pas ya. 6 nya kayak gimana, 3 nya kayak gimana ya. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa lihat B. Di sini kita perhatikan titik A. Titik A berjarak terhadap sumbu X. Sumbu X tadi ingat adalah sumbu ordinat, sumbu absis. Jadi titik A berjarak 1 2 3 4 5 6 6 satuan terhadap sumbu X atau sumbu absis, sedangkan titik A berjarak 1 2 3 3 satuan atau 3 kotak terhadap sumbu Y atau sumbu absis ya. Ini kita lihat lagi titik yang lain, misalkan di sini titik ya. Nih, titik F. Titik F, kita lihat titik F ini berjarak 1 2 3 3 satuan terhadap sumbu. Ingat yang vertikal ini adalah sumbu Y, sedangkan yang horizontal yaitu sumbu X ya. Jadi titik F berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y dan berjarak 1 2 3 terhadap sumbu X ya. Dan selanjutnya untuk penulisan titik koordinat, misalkan kita lihat di sini ada titik H yang ini ya. Titik H yang ini titik H ya. Titik H memiliki koordinat berapa? Kita lihat. Jadi dalam penulisan koordinat itu harus dalam kurung X, Y, dimana kita sumbu X dulu baru sumbu Y. Sekarang kita lihat sumbu X dari titik H adalah 6 ya, dan sumbu Y dari titik H adalah 5. Jadi negatif 5. Jadi penulisannya adalah 6, negatif 5 untuk titik H. Sekarang kita lihat lagi titik yang ini titik C ya. Titik C di sini. Titik C untuk koordinat titik C, ingat dalam penulisan titik koordinat itu adalah X, Y ya. Jadi kita X-nya dulu, berarti X di sini titik koordinatnya adalah untuk X-nya kita lihat, oh ini negatif 4, di sini
kita lihat ini, tarik garisnya ya, negatif 4,3 ya. Orang dulu biar enggak ini di sini aja. Jadi untuk koordinat titik koordinat titik C adalah, kita tulis dulu X-nya ya. X-nya adalah negatif 4,3. Jadi untuk titik koordinat C adalah negatif 4,3. Itu penulisan koordinat titik ya. Jadi ingat, dalam menuliskan koordinat titik kalian harus menentukan dulu sumbu X-nya berapa, terus sumbu Y-nya berapa gitu ya. Mungkin cukup segitu yang Bapak bisa sampaikan untuk hari ini. Jadi ingat, koordinat Cartesius itu penemunya adalah Descartes ya, dimana Cartesius itu diambil dari nama Descartesnya, itu nama penemunya, yaitu antara gabungan dari aljabar dan geometri, dimana koordinat Cartesius ini dibentuk dari dua buah garis yang saling tegak lurus ya, dimana sumbu vertikal atau yang dari atas ke bawah itu adalah sumbu X, dan yang horizontal atau yang dari kiri ke kanan adalah sumbu X ya. Sumbu X disebut dengan ordinat absis, sedangkan sumbu Y disebut dengan absis ya. Jadi untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Bila ada yang ingin ditanyakan bisa chat atau bisa isi di dalam Google Form. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.